warna ini kamu suka nggak? Enggak. Mama tahu pasti kamu suka ini, ya kan? Coba mama lihat dulu. Kebalik. Coba mama lihat dulu. Mah, udah PC Mas. Yang mana, sayang? Itu lah yang bagus abu-abu. Kita samperin dulu, Mas. Sayang, mendingan lain kali mama undang aja mereka untuk makan di rumah supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Soalnya mama udah harus balik lagi ke kantor, harus ada meeting ya. Gak apa-apa kan? Yaudah. Tadi mau yang mana, yang ini ya? Yang ini ya. Mbak, tolong dibikin bonde ya. Makasih. Ku tersanjung. Bob, selama ini saya cuma bisa ngurung diri di rumah dan hanya bisa bertahan di atas kursi roda karena kaki saya ini tidak bisa menyangga tubuh saya dan saya nggak punya kesempatan untuk kabur dari rumah dan melepaskan diri dari cengkraman Andre. Ya sudah, kamu istirahat aja dulu. Kamu di sini aman. Saya janji, saya akan melindungi kamu. Sekaligus saya akan memberikan pelajaran kepada si bangsat yang namanya Andre itu. Ya. Makasih, Bob. Tapi bagaimana dengan Indah? Indah sedang keluar kota. Terus, papi kamu kapan pulang? Papi mungkin 1 atau 2 hari ini. Kalau urusannya sudah selesai, dia akan pulang. Mia, kamu jangan khawatir. Begitu papi datang, saya akan jelaskan sama dia kenapa dulu kamu begitu membenci kami. Mungkin setelah saya jelaskan sama papi, nanti papi akan... Bobby! Kenapa kau bawa perempuan sumber malapetaka ini kemari? Papi, tenang dulu, Pi. Tenang, Pi, tenang. Apa yang tenang? Dia yang menghancurkan hidup Papi. Dan dia yang melemparkan Papi ke penjara. Sekarang kau minta Papi tenang? Pi, papi sekarang istirahat aja dulu ya. Istirahat aja dulu. Mia, kamu juga istirahat ya. Pi, ayo. Gimana, Mas? Saya sudah mencari kemana-mana, tetapi saya tidak ketemu sama sekali. Makanya saya sudah bilangkan sama kamu. Jangan mengganggu Mia. Jangan membicarakan sesuatu yang akhirnya menyinggung perasaan Mia. Kalau dia sudah kabur begini, kesempatan saya untuk memiliki sisa harta Mia hilang. Sekarang tidak ada yang tahu Mia berada di mana. Terima kasih atas pengertian papi. Saya permisi dulu. Ya, Bob. Dengan adanya Mia di sini, berarti saya bisa mendapatkan hartanya. Saya ngerti kok. Jangan khawatir, saya akan pergi dari rumah ini. Jangan. Om juga minta maaf. Om tidak menyangka penderitaan kamu begitu berat. Om mengira sikap kamu terhadap Om dan juga Bobby hanya keinginan kamu. Ya, dia begitu bisa mempengaruhi dan
sekaligus menekan saya, sehingga saya betul-betul tidak punya kekuatan untuk membantah. Terus terang aja, Om lebih suka kalau kamu jadi menantu Om. Oleh sebab itu, Om berharap kamu bisa rujuk kembali dengan Bobby. Tapi Om, bagaimana dengan Indah? Bobby kan udah menikah dengan Indah. Indah itu soal gampang. Dia kan mata duitan. Kalau kamu bisa menyediakan uang, Om bisa suruh Indah meninggalkan Bobby. Saya tidak punya uang. Kalau begitu begini aja. Izinkan Om untuk mengurus harta kamu. Tapi kamu jangan bilang sama Bobby kalau Om yang mengurus harta kamu itu. Dan juga untuk melepaskan dirinya daripada si Indah. Kenapa Om? Bobby itu suka menimbang. Om khawatir kalau tidak cepat-cepat harta kamu bisa dibawa sama si Andre. Ya kalau soal Indah sudah nggak ada artinya sama Bobby. Dan juga Bobby sering dinasihati tidak mau mendengar bahwa perempuan sebenarnya sumber malapetaka bagi dia. Tapi kamu janji ya, jangan bilang-bilang sama Bobby kalau Om yang ngurus harta kamu. Oke? Saya janji Om. Bagus. Sekali tepuk dapat dua lalat. Harta Indah sudah saya dapati. Sebentar lagi harta Mia akan kukuasai. Bos, sampai berapa lama kita akan menunggu di sini? Kamu tenang aja, sampai dia datang. Kita harus selesaikan rencana kita hari ini juga. Kayaknya dia datang. Itu dia orang. Oh, itu orangnya. Kamu selesaikan rencana sekarang juga. Tapi kamu harus hati-hati. Jangan sampai ada yang tahu rencana kita. Baik. Kalau sampai ada apa-apa sama laki-laki yang dekat dengan mantan istri saya, orang yang dicurigai polisi adalah saya. Kamu paham? Tenang saja, Bos. Saya jamin, Bos akan lepas dari kecurigaan. Mas, mamanya Abel telepon. Dia bilang waktu dia di mall sama Abel, dia ketemu Mas loh. Tapi karena mamanya Abel buru-buru harus ke kantor, jadi dia nggak sempet nyusul Mas. Dasar saya belum berjodoh ketemu sama dia. Waktu saya kembali, saya belum sempat ke rumah sakit. Dan sekarang dia udah sembuh dan jalan-jalan di mall, saya juga nggak ketemu sama dia. Makanya Mas, mamanya Abel ngundang kita ke rumahnya. Waktunya sih terserah Mas, tapi saya rasa kita harus ke sana deh Mas, biar mamanya nggak penasaran. Ya udah, malam ini aja. Supaya surprise buat Abel. Ku tersanjung. Kenapa waktu itu kamu langsung pulang begitu saja? I'm sorry lah Ewing, tapi you know lah, I paling gak kuat kalau ngeliat you atau Mama you marahin Indra. Jadi I ngerasa lebih baik I pulang lah. Indra mengalami sedikit depresi. Karena dulu dia sering saya marahi. Oh Ewing, what happen lah. You gak bisa mengubah masa lalu. You mesti think future lah. Indra sebenarnya anak yang baik, hanya dia butuh ekstra kasih sayang. Dan I bisa lah ngasih kasih sayang itu. Tapi I perlu you punya dukungan, you mesti support I cannot do this alone lah. Kita mesti kerja sama, harus kompak. Misalnya supaya Indra tidak kabur lagi dari rumah ini. Kalau Indra nakal, you tidak boleh lah marah sama dia. You mesti kasih dia pengertian dan kasih sayang yang banyak, ya?
Yatin loh, bakal gua kerjain. Promise ya, honey. Ya, saya janji. Masih sakit ya? Ya, little lah. Indra nggak tahu kalau Oma lagi nggak ada. Oh, Ewin honey, yaudah biar Ai saja yang bicara sama dia. Siapa tahu kalau Ai bisa bicara lebih halus dengan dia daripada you, dia jadi bisa mendengari Ai lebih baik ya. Ada apa Indra sayang? Kamu kenapa kamu nangis? Tangan kamu luka ya? Kenapa? Tadi saya mau bikin teh hangat, tapi saya nggak bisa numbangin air panasnya. Oh, Indra sayang, kalau you mau bikin teh, ajak dong tante. Kok tante? Jangan tante. Mami Meling. Mami Meling ini waktu di Hong Kong juaranya bikin teh. Pokoknya Mami paling jago bikin teh di sana. Makanya bikin teh di sana mesti spesifik sekali. Harus punya panas airnya harus pas. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Tehnya pun harus spesial sekali. Kadang-kadang tante. Oh no. Jangan panggil tante lah. Panggil Mami Meling. Ada apa sayang? Ada apa? Kapan bikin tehnya? Oh iya, sampai lupa kan harus cerita sejarah terus sih lah. Oke, kita bikin tehnya yuk. Pakai air, ini dia air panasnya. Ini kan? Ya. Tidak boleh banyak-banyak lah kalau bikin teh. Menurut Hong Kong, tradisi Hong Kong nggak boleh banyak-banyak lah. Cukup setengahnya saja. Mana itu teh punya Indonesia? Mana ya? Ini bukan salah Indra lah. Ini punya cangkir, punya air panas jatuh kena kaki saya lah. Aduh, sakit. Ayo kita ke rumah sakit. Indra, kamu di rumah aja ya. Papa mau antar tante ke rumah sakit dulu. Yuk. Gak bisa, jangan sakit. Semuanya sakit. Silo. Ma, liatin masak apa? Ira lapar. Tadi sih udah mama suruh masak makanan kesukaan kamu. Dendeng ya. Loh, Ma? Memang Ina nggak pergi sama Mama sama Mbak Ira? Enggak tuh. Enggak, Mbak berdua mama doang. Emang kenapa? Sejak saya pulang tadi, Indah nggak ada di rumah, Ma. Kira-kira tahu nggak Indah pergi kemana? Mana kita tahu. Pak, Eh, lapor polisi aja, Pak. ya Papa tahu, tapi kita harus tunggu 2 kali 24 jam baru bisa lapor. 2 kali 24 jam? Berarti masih lama dong, Pak. Iya. Ya udah sekarang kita belajar ya. Kamu belajar ya. Yuk. Mas, kalau malam ini Mas merasa repot atau capek, lebih baik kita batalkan saja ke rumah mamanya Abel. Kan lain hari masih banyak waktu. Loh, saya kan udah bilang, saya nggak repot kok. Saya malah nggak enak sama mamanya Abel. Udah berapa kali datang ke rumah saya, tapi kita nggak pernah ketemu. Iya nih, Pak. Setiap mau ketemu sama mamanya Abel, gagal terus. Mudah-mudahan malam ini bisa ketemu sama mamanya Abel ya, Pak. Iya, sayang. Anak lu tuh bikin nangis anak gua nih. Lu ajarin nih anak lu ya, biar kagak kurang ajar sama anak gua. Iya, kalau boleh saya tahu emang ada masalah apa sih, Bu, sebenarnya? Lu nggak usah pura-pura kagak tahu. Ini semua gara-gara anak lu. Iya, Bu, namanya juga anak-anak, pasti mereka ada salah paham. Kagak usah salah paham dah. Yang penting anak gua nih nangis gara-gara anak lu. Kalau lu kagak bisa ngedidik anak lu taruh di rumah gua bangsa seminggu. Gua bejek-bejek anak lu ntar biar jadi perkedel. Ada apa sih, Bu Hermit? Nih, anak si Mita nih, masa nangisin anak gua? Ini kan cuma masalah anak kecil, Bu. Malu sama tetangga. Udahlah, Bu. Lu ikut-ikut lu ya belain dia lu ya. Gua pites, awas gua garuk lu.
Ya udah Bu Mita masuk deh, malu sama tetangga Bu. Yaudah sayang yuk. Woi, ih, ini lagi ikut-ikutan. Woi, belum kelar, woi. Buka, woi. Aduh. Wah, lu bener-bener nih. Awas lu ya. Kalau lu tak keluar, gua becek-becek tuh sama anak lu tuh. Biar habis semuanya. Sayang, kamu dengerin mama ya. Iya. Mendingan mulai dari sekarang kamu gak usah lagi ya temenan sama anaknya ibu tadi itu ya. Bis, masa Abel bilang, ini bener. Malah kepala Abel diginiin. Kan sakit, mah. Abel dorong aja lagi. Ya tapi kamu tetap aja salah sayang. Kamu gak boleh main asal dorong anak orang. Lihat mama. Kamu harus janji ya, kamu gak akan bandel kayak gitu lagi ya. Iya, mah. Mah, jangan-jangan itu ibu yang tadi. Enggak sayang, udah kamu gak usah dengerin. Anggap aja gak ada apa-apa ya. Ma, tapi Abel takut. Sayang udah gak apa-apa, kan ada mama. Udah cuekin aja suara-suara itu ya. Kok belum keluar ya Mas? Jangan-jangan pergi lagi. Coba saya telepon dia di handphone. Iya, yang mana tadi sayang PR-nya? Mama nggak tahu. Coba Pak, bel lagi Pak. Aduh, nggak aktif lagi Mas. Gimana? Kamu tahu nomor telepon rumahnya nggak? Enggak, saya nggak pernah tahu nomor telepon rumahnya. Ini. Oh, jadi ketemu sama mamanya Abel deh Papa. Iya yuk, udah makin gerimis nih. Ya udah, kapan-kapan kan bisa. Yuk. Yuk. Ya udah deh. Ku tersanjung. Bel, semalam aku ke rumah kamu. Tapi kok kamu nggak ada sih? Ngapain aja sih kamu? Jalan-jalan ya? Kamu bohong kali. Buat apa sih aku bohong? HP mama kamu juga mati. Hah? Ayo deh ngaku. Ada apa sih? Oh, itu kamu? Iya. Sorry. Kirain aku tetangga sebelah. Malahan kata mamaku orang gila. Soalnya sama tetangga sebelah aku lagi berantem. Dia ngancem aku pengen mukul aku. Udah bapaknya galak lagi. Terus kata mama jangan dibuka. Kalau gitu kenapa nggak telepon papaku aja, Bel? Kan bisa. Aku udah ngomong sama mama. Cuman kata mama nggak boleh, takut repotin. Aduh, Bel. Papa kamu kan nggak ada di sini. Jadi anggap aja papaku itu papa kamu sendiri. Kalau misalnya ada apa-apa, telepon aja papaku. Oke? Biar papaku bisa bantu kamu. Makasih ya. Iya deh. Lain kali jangan lupa ya. Sip. Berarti percaya sama saya, selama ini saya nggak pernah selingkuh. Saya setia sama kamu. Ini semua adalah fitnah, berarti. Apapun alasan yang kamu buat, saya udah gak percaya lagi sama semua omongan kamu. Tapi berarti, biarkan saya buktikan semua ini adalah fitnah. Bukti apa lagi? Saya telepon ke rumah dengan aku sebagai pacar kamu. Dasar anak kurang ajar. Berani benar kamu berbuat seperti itu. Tega kamu melihat istri kamu yang sedang mengandung anak kamu. Kamu hianati. Mama malu punya anak seperti kamu. Tapi, Mah, saya nggak pernah melakukan semua itu, Mah. Ini adalah fitnah. Keluar kamu dari sini. Keluar. Mama tidak mau lagi melihat kamu. Keluar. Mah. Ayo berarti. Siapa ya yang berani memfitnah saya? Jangan-jangan Yona. Kurang ajar dia. Kamu tenang aja, Poppy. Mama bisa mengerti perasaan kamu ketika itu. Lagi pula Mama sudah memaafkan kamu. Terima kasih ya, Ma. Ma, Poppy mimpi Bunda Ida mau membunuh Mama. Asal kamu tahu, Poppy, tidak ada seseorang pun di dunia ini yang bisa melukai Mama. Kalau ada yang coba untuk melukai Mama, Mama akan patahkan lehernya. Tapi kenapa kamu bisa tiba-tiba bermimpi tentang Indah? Karena Poppy masih trauma, Ma. Poppy takut kalau Bunda Indah benar-benar mau membunuh Mama. Kamu tidak usah khawatir. Kalau Mama bertemu dengan dia, Mama akan ceburkan dia ke comberan. Comberan, Ma?
wanita sekotor itu hanya diceburin ke comberan. Itu tuh nggak ada artinya, Mah. Akan lebih baik kalau kita kirim dia sekalian ke neraka. Neraka? Ide yang bagus. Mama akan lakukan itu kalau Mama bertemu dengan dia. Kalau Mama ketemu sama Bunda, kasih tahu Poppy. Biar Poppy yang melakukannya. Karena Poppy benar-benar dendam sama dia. Biar dia sekalian mampus. Halo? 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 Maaf, suaranya nggak kedengeran. Dengan siapa ya? Ini Poppy, Den. Poppy? Kamu di mana sekarang, Pop? Aku lagi ada di perjalanan, Den. Kita bisa ketemuan nggak? Sekarang? Di mana? Di Hotel Boulevard. Aku tunggu secepatnya ya. Saya ke sana sekarang. Yuk. Maaf, saya harus pergi sekarang. Makan dulu ya, Mas. Saya kan udah siapin. Saya benar-benar ada urusan penting. Ya, Pak. Makan dulu dong, Pak. Enak nih. Apa ada urusan penting ya? Alah. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Kamu mau bunuh saya? Benar atau tidak? Tidak. Bohong. Anak saya bermimpi. Kamu berniat membunuh saya. Kalau kamu sampai berniat membunuh saya akan gali gudang ini. Saya akan kubur kamu hidup-hidup di dalamnya. Mengerti? Sekarang katakan di mana uang itu? Jawabannya tetap sama. Uang itu sudah saya serahkan pada Bobby. Saya sudah transfer ke rekening Bobby atas permintaannya Suryo. Asal kamu tahu, saya tidak akan bosan menyiksa kamu sampai kamu mengatakan yang sebenarnya. Demi Allah, uang itu sudah tidak pada saya lagi. Kamu harus tahu kalau saya memberi kamu kesempatan sekali lagi agar kamu sadar kalau saya akan terus menyiksa kamu. Saya akan tega menyiksa kamu perlahan-lahan sampai kamu mati. Kamu mau mati seperti itu? Ya Allah, berikanlah hamba-mu petunjuk dan pertolongan-mu untuk menyelamatkan hamba-mu dari siksaan ini. Kalaupun hamba harus mati, hamba mohon dipertemukan sebelumnya dengan anak-anak hamba, ya Allah. Kabulkanlah permohonan hamba-mu ini, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Hai Desi, apa kabar? Baik, gimana kamu? Gue nanti telepon kamu deh ya. Keburu deh ya. Kamu makan? Ya, makasih. Saya makan. Atau mau pesen minum? Nggak usah, nanti aja. Saya sudah mencoba dengan berbagai cara untuk memancing jawaban Mama. Tapi kelihatannya Mama benar-benar nggak tahu keberadaan Bunda Indah. Pop, kamu kan kenal betul gimana sifat mama kamu. Dia bisa berbohong dengan sangat meyakinkan. Begitu lihai dia, sampai tangan kirinya sendiri bisa membohongi tangan kanannya. Kalau kamu nggak percaya, lebih baik kamu bicara langsung sama Mama. Saya kasih alamatnya ya.
Saya sudah tahu kalau kamu nggak akan percaya dengan penyelidikan saya. Makanya saya siapin alamat ini. Makasih ya, Pop. Den, saya doain semoga kamu secepatnya ketemu dengan Bunda Indah. Makasih ya. Saya pergi. Hati-hati ya, Den. Mas, tapi ini ya. Ku tersanjung. Iya, terima kasih Pak. Pak, Mama mana, Pak? Papa juga belum tahu. Dinda mana? Udah lagi di kamar, lagi bobo. Kok kamu nggak bobo? Gak bisa, Pak. Ayo mikirin Mam terus. Ya udah, kalau kamu nggak bisa bobo, main mobil-mobilan aja ya. Papa mau kantor polisi, mau lapor. Kok ke kantor polisi? Kan belum 2 kali 24 jam, Pak. Iya sih, Papa tahu. Tapi kan ini masalahnya beda. Mama masih belum sembuh dari sakit. Nanti kalau tiba-tiba Mamat datang, kamu hubungi Papa ke handphone ya? Ya. Ya udah, kamu main sana ya. Hari, kamu mau kemana sih? Saya mau ke kantor polisi, Ma. Mau lapor tentang Indah. Nggak makan dulu? Enggak, Ma. Nanti aja lah. Saya khawatir tentang Indah. Masalahnya kan dia masih dalam keadaan sakit, Ma. Mama setuju kamu ke kantor polisi. Tapi Mama pikir, apa nggak sebaiknya kamu cek dulu ke rumah Erwin sebelum kamu ke kantor polisi. Siapa tahu Erwin ada di balik hilangnya Indah. Popi! Perempuan kurang ajar! Kamu ini apa-apaan, Tria? Apa-apaan? Harusnya saya yang nanya. Kamu udah menikah malah jalan sama laki-laki lain. Kalau saya cerita tentang masalah ini ke Mas Agung, kamu bakal dicerain sama dia. Tahu siapa laki-laki yang kamu maksud? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu sedang berpelukan di hotel bersama Denny. Kamu tahu, saya sama Denny sedang berencana untuk menikah. Tapi gara-gara kamu, semuanya berantakan. Diam kamu! Asal kamu tahu aja, Denny adalah kakak tiri saya. Kakak tiri kamu? Ya. Maafin saya ya, Pop. Saya nggak tahu. Dan kenapa kamu baru cerita sekarang sih? Nggak apa-apa, Tria. Saya juga baru-baru ini aja ketemu sama Denny. Dan dia lagi ada masalah keluarga. Mama mana? Ada di kamar. Ya udah, saya temuin Mama dulu ya. Ya udah. Pak, kemarin kan Abel ribut sama tetangganya. Terus Femas bilang sama Abel kalau misalnya ada apa-apa lagi, telepon Papa aja. Boleh nggak, Pak? Boleh, sayang. Terus kalau misalnya Abel nganggap Papa itu Papa sendiri juga, boleh kan, Pak? Boleh. Nah, kalau gitu Abel boleh manggil Papa ke Papa juga dong, Pak. Boleh, sayang. Kasih ya. Bang Ijam, ya, Bu. Saya minta tolong berikan ini ke Bu Dewi ya. Bilang sisa kredit yang kemarin. Ya Bu, biar nanti Mang Icang sampaikan. Pak, mari. Ibu, permisi. Makasih Bang Ijam. Ya Bu. Bu Lena, ditunggu di ruang rapat sekarang. Oh iya Pak, tapi saya mau taruh dompet saya dulu ya. Oke Mas, sebentar saya Pak. Iya Bu. Ibu minta tolong, taruhkan dompet ini di laci Ibu ya. Iya Bu. Tahu kan? Tahu. Makasih ya sayang. Iya. Mari Pak. Wah, Pemat disuruh Bu Guru naruh. Itu tuh dompet. Iya tuh Bu. Kita colong aja duit Bu Guru. Kita masukin ke tasnya Pemas. Biar Pemas yang disangka pencuri uang itu. Ya kan, bener? Gimana, setuju nggak? Setuju, Bos. Wah, bagus. Kalau ketahuan Bu Guru, pasti Pemas dihukum. Bilangin aja, dasar. Ayo, kita lanjut.
Cepetan mobil. Aduh, jangan saya bos. Febri aja bos. Enggak bos. Lu kan kecil, dia kan gede ketahuan. Nah, dasar lu. Ini cepetan lu kan kerjaan lagi. Ini duitnya bos. Oke, sekarang kita taruh duit ini ke tas siapa Mas. Ayo. Rasain lo Mas. Jangan uang ini lo bakalan disetrap. Si gendut fitnah kamu. Fitnah gimana maksud kamu? Dia masukin uang dalam tas kamu. Biar dikira sama bu guru kamu nyolong. Oh sialan tuh si gendut. Sekarang dia ada di mana? Di kelas. Oke, ayo kita ke kelas. Ayo. Mana? Mas. Apa? Di sini deh. Coba. Nah, ini dia duitnya. Bener-bener kurang ajar tuh si gendut. Ayo kita cari si gendut. Bos, keras amat nih bos. Ini daging atau batu kali nih bos. Kurang ajar lu, dasar. Iya bos. Mencong bego. Gendut. Apaan lu ganggu orang lagi santai aja, dasar lu. Gue tahu pasti lu mau fitnah gue kan? Hah? Fitnah? Fitnah apaan ya? Bego, fitnah apaan? Alah, nih buktinya nih. Kata Abel, lu yang masukin duit ini ke tas gua, ya kan? Kok masukin ke tas dia ya? Kapan nih kita ya? Bener Bel? Iya, emang gua buta. Tahu? Badak segede itu. Lo semut bisa denger badak. Tahu? Kalau misalnya lo nggak mau ngaku, gua akan laporin ke bu guru bahwa duit ini lo yang nyolong. Ah, siapa? Bukan kita ya? Iya. Oh, lo masih nggak mau ngaku juga loh. Oke, kita laporin yuk. Iya deh. Gua ngaku deh. Iya. Nah, sekarang lo harus turutin apa perintah gua? Perintah apaan? Nah, sekarang lo bertiga cepat push up 100 kali. Hah? 100 kali? Ah, mau? Emang gua Jackie Chan. Mau? Enggak? Yaudah, laporin lagi. Ayo. Tunggu dulu. Iya. Ya udah, makanya cepetan push up. Cepet tuh. Gerak, Febri. Ayo, dihitung. 1, 2, 3. Aduh, gua nggak tahan nih. Aduh. Yaudah. Yang lain aja deh. Ya udah, kalau nggak tahan, laporin yuk. Ayo. Tunggu dulu. Ya udah, makanya cepetan push up. Gua nggak bisa, yang lain aja deh. Kalau gitu, lu harus lari sambil jingkring dan juga sambil megang telinga lo. Ku tersanjung. Mita!